Ya karena salahnya udah banyak benar ya. Pak Kapolri harus dengar. Pak Jin saya pingsan di sini. Kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam satu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut, hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dengan kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya. Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri, masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse, dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalihnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada para kawan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini sambil menunggu terbebasnya 7 terpidana tak bersalah ya, kita belajar dengan Pak Susno Duaji ya, waktu menjadi saksi ahli dalam sidang PK 7 terpidana tak berdosa ya. Oke, kita simak ya. Oke, kita lanjut ya. Langsung aja ya. Jadi mantan Kabar Eskrim ya, Pak Susno Duaji menjadi saksi ahli dalam sidang PK ya, yang diajukan terpidana tak berdosa nih ya, 7 orang. Dalam kesaksiannya Pak Susno Duaji menjelaskan ya terkait dugaan polisi yang melakukan penangkapan tanpa surat perintah hingga penganiayaan terhadap para terpidana yang tak berdosa ya. Dan Pak Susno juga sempat membuat kuasa hukum terpidana ya tertawa ngakak atau tersenyum gitu ya, sebab Pak Susno melayangkan sindiran kepada para oknum polisi yang diduga melakukan sederet kesalahan saat penangkapan para terpidana yang nggak tahu menau kasus apa. Jadi dalam kesempatan itu Pak Susno mulanya membahas dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi penyidik dari Polres Cirebon Kota ya di tahun 2016. Dan Pak Susno juga menilai penyiksaan terhadap para terpidana bukan hanya melanggar kode etik, melainkan juga masuk dalam tindakan pidana. Lanjut ya. Jadi ditekankan sekali lagi ya oleh Pak Susno bahwa bukan cuma pelanggaran etik, tapi kalau sudah melakukan kekerasan itu namanya sudah pidana. Nah, ini ditegaskan lagi oleh Pak Susno ya. Jadi selain itu Pak Susno juga menyoroti keberadaan kuasa hukum saat memeriksa terpidana kasus asal tangkap. Karena almarhumah sama almarhum Vina dan Eki sudah meninggal, jadi bukan kasus Vina lagi. Karena ini udah tahun 2024. Oke ya. Dan ditambahi lagi ya bahwa Pak Susno juga menjelaskan bahwa para terpidana seharusnya didampingi kuasa hukum sejak awal pemeriksaan. Bukan kayak yang di video itu, langsung dicomot, langsung diintimidasi, langsung suruh menjawab, didikte, harus menjawab pertanyaan dan jawaban sesuai apa yang dimau oleh para penyidik. Itu kan ngawur loh. Oke, lanjut ya. Jadi dari beberapa putusan pengadilan yang membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas atau maksudnya atas pemeriksaan awal tidak didampingi, itu sudah amanat dari undang-undang ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, putusan pengadilan membatalkan
dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas, dan pemeriksaan dari awal tidak didampingi oleh kuasa hukum. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak ya. Kita sama-sama belajar ya dari Pak Susno Duaji ya, yang sudah senior. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini ya, ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya, tapi bukan menangkap. Kami ingin tanya ahli bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah polisi tersebut hanya melanggar kode etik ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya? Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri, itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati ya, maksimalnya dan minimalnya seumur hidup, dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana, apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya, ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang. Menurut ahli, bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan, diamankan oleh salah satu anggota kepolisian tapi bukan yang berkewenang, berwenang, bukan diamankan ya, kita jangan mengkaburkan istilah, ditangkap ya, ditangkap ya, ya. Nah, ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat ya, ya. Perintah untuk penangkapan, lalu mengadakan interogasi sendiri ya, diduga ada tadi penganiayaan sendiri tadi gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya, dan kemudian dibuatkan LP, lalu dalam tempo 24 jam ya, kurang dari 24 jam, misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya, lalu si tersangka itu dilakukan interogasi, lalu 18.30 dibuatkan LP, pukul 20 sudah naik sidik, sudah ada sprintnya, pukul 21.22 sudah keluar sprint penangkapan. Si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya. Lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya, dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan. Itu menurut ahli di dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan? Didampingi oleh pengacara? Tidak. Tidak ada. Ini bukan tertangkap tangan ya, itu LP. Jadi ditangkap dulu baru bikin LP. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan ahli. Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat, dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan di sini. Jadi jawaban saya cukup itu. Ya karena salahnya udah banyak benar ya. Nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau penasihat hukum atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyedihkan. Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini. Jadi nggak benar lah itu. Nggak benar ya, ahli ya. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia ya. Walaupun saya pensiun, saya ini Polri. Darah saya Polri. Sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun. Jangan dicontoh kalau yang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya, ahli ya. Jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sungguh ironis ya. Ya kalau itu benar Pak Kapolri harus dengar. Pak Kapolri itu junior saya gitu. Saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang begitu.